Gereja Setan sebuah organisasi yang penuh kontroversi. Banyak yang menganggapnya sebagai simbol kegelapan, bahkan kejahatan. Tapi, apakah benar tujuan mereka seperti itu? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar cerita horor yang selama ini kita tidak dengar? Halo teman-teman, selamat datang di channel Angga Official. Di video kali ini kita akan kembali membahas dan menguak fakta-fakta menarik sekaligus menyeramkan tentang gereja setan yang mungkin belum pernah kita dengar selama ini. Atau mungkin di video ini teman-teman baru pertama kali mendengar namanya gereja setan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya di channel Angga Official. Zaman sekarang, fenomena keagamaan sangat banyak bermunculan. Di antara fenomena tersebut adalah bermunculannya aliran-aliran baru. Seperti dalam agama Kristen, pada sekitar tahun 1606, muncul gereja reformasi baptis. Dan dalam buku Michael Kenne, ada lagi aliran metodis yang mereka namakan Holy Club atau kelompok suci. Nah, aliran-aliran baru tersebut sebagian orang menilai karena adanya transformasi global yang tumbuh pada kalangan masyarakat modern sekarang. Nah, karena transformasi global tersebut mempengaruhi agama-agama pada zaman sekarang, salah satu aliran itu adalah pada sekte sesat yang mereka namakan yaitu gereja setan dan memberi diri mereka menamakan sebagai gereja setan. Nah, gereja setan pertama kali didirikan oleh Anton Szandor LaVey. Nah, dia adalah seorang pemain musik organ pada sebuah karnaval. Nah, Anton Szandor LaVey yang mendirikan Church of Satan atau sering kita dengar sekarang sebagai nama gereja setan pada tanggal 30 April 1966 yang dikenal dengan Hari Setan atau Walpurgisnacht. Nah, untuk menanamkan keyakinan kepada para pengikutnya, LaVey mengarang beberapa buku diantaranya yaitu The Satanic Bible pada tahun 1969 dan sekaligus dia mengarang buku juga The Satanic Ritual dengan tahun yang sama. Nah, Anton Szandor LaVey sendiri lahir dengan nama Howard Thornton LaVey pada tanggal 11 April 1930 dan meninggal pada tanggal 29 Oktober 1997 karena penyakit paru-paru di Rumah Sakit Katolik St. Mary Medical Center di San Francisco. Nah, dalam karya ciptaan Anton Szandor LaVey yang mengantarnya diisi oleh Burton H. Wolfe, penulis buku Revolusi Seksual The Hippies, bahwa Anton Szandor LaVey telah mendedikasikan dirinya untuk menjadi penyembah terhadap setan, yang mana hal tersebut sebelumnya berlatar belakang tentang penghujatan terhadap gereja Kristiani. Nah, LaVey secara terang-terangan mengundang para wartawan untuk meliput tentang ritualnya yang dilakukan, dari ritual pernikahan, baptisan, dan pemakaman kematian yang seluruhnya dipersembahkan atau didedikasikan untuk setan. Nah, untuk melakukan semua ritual tersebut, Anton Szandor LaVey pada mulanya melakukan ritual tersebut di sekitaran rumahnya, di tempatnya lingkungan daerah San Francisco, di sepanjang daerah yang dinamakan Golden Gate. Nah, Burton H. Wolfe dalam tulisan pengantarnya untuk The Satanic Bible mengatakan walaupun sang Anton kecil yang pada saat itu berumur 18 tahun, dia sudah mempunyai arah pemikiran terhadap antitesis sistem kepercayaan Kristen maupun Yahudi. Nah, karena agama yang mempunyai sistem Satanisme adalah agama yang terlebih dahulu, dia katakan, atau lebih tua daripada agama Kristen maupun agama Yahudi. Namun, pemikiran Satanisme yang menurutnya lebih tua tersebut tidak pernah dijadikan sebuah agama resmi pada zaman modern sekarang. Nah, gereja setan juga mempunyai jaringan situs resmi yang mempunyai alamat yaitu www.churchofsatan.com. yang mana isinya kita mampu mengakses informasi yang terkait dengan gereja setan tersebut. Nah, dalam gereja setan juga kita akan menemukan sebuah struktur keorganisasian dalam yang disusun oleh Anton Szandor LaVey. Nah, dalam situs website aslinya gereja setan ini disebutkan ada 5 tingkatan setelah menjadi anggota.
Nah, untuk menjadi anggota diharuskan mengisi formulir pendaftaran serta membayar sebesar 200 US dollar. Kalau kita rupiahkan yaitu 2 juta rupiah. Nah, setelah menjadi anggota aktif, anggota akan mendapatkan sebuah kartu anggota atau ID card dan kitab suci mereka yaitu The Satanic Bible dan The Satanic Ritual. Nah, untuk tingkatan selama menjadi anggota gereja setan, saya sudah bagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, yaitu registered member atau orang yang terdaftar, dan ini orang baru mendaftar. Kemudian kedua, active member atau telah menjadi anggota dan sudah lama menjadi anggota. Kemudian yang ketiga, witch atau warlock. Nah, itu menjadi penyihir dalam organisasi itu. Kemudian priestess atau priest, yaitu menjadi pendeta gereja setan. Kemudian kelima, magistra atau magister, atau menjadi magister dalam organisasi tersebut. Kemudian yang keenam, yaitu mega atau majus. Gerakan setanisme dikenal sebagai gerakan yang selalu mendambakan akan pesona dunia hiburan. Banyak propaganda yang dimasukkan lewat berbagai media hiburan, misalnya aliran musik, film layar lebar, majalah, dan yang lain-lainnya, dan masih banyak. Nah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh LaVey bahwa setanisme menggunakan musik sebagai senjata propaganda untuk mempengaruhi generasi muda di seluruh dunia untuk menantang Yesus dengan tujuan untuk mendirikan kerajaan antikristus di dunia ini. Selain bagian propaganda yang dimasukkan dalam perfilman, Anton Szandor LaVey ikut terlibat dalam pembuatan film. Salah satu filmnya yaitu film Rosemary Baby pada tahun 1968, kemudian The Devil Rain yaitu pada tahun 1975, dan The Devil Mask pada tahun 1965. Dia terlibat baik secara langsung maupun tidak secara langsung dalam film-film tersebut. Kemudian kita akan melangkah pada simbol-simbol dalam gereja setan. Pastikan teman-teman menonton sampai habis supaya teman-teman tidak mendengarkan informasi sepotong-potong dan salah memahami konten ini. Nah, setiap organisasi pasti mempunyai simbol dan tampilan kepada orang-orang. Arti simbol tersebut dijadikan sebuah identitas dan sarana komunikasi bagi yang mempunyai simbol tersebut. Apalagi organisasi keagamaan atau gerakan keagamaan banyak mempunyai dasar filosofi mendalam yang ditampilkan dalam simbol-simbol mereka. Nah, begitu juga dengan gerakan satanisme ini. Ada bermacam-macam simbol. Di berbagai media kita dapat mengetahui apa saja gerakan satanisme yang memiliki simbol. Biasanya simbol-simbol ini digunakan untuk ada yang ritual dan untuk dijadikan lambang organisasinya, dan juga untuk dipopulerkan dan dijadikan pertentangan bagi kaum agamawan khususnya Kristen. Yaitu lambang pertama yaitu pentagram atau Sigil of Baphomet. Nah, lambang pentagram kita sering jumpai dalam berbagai film berbau mistik, misalnya film supranatural dan dalam film The Covenant. Nah, film-film berbau mistik lainnya. Karena pentagram ini sudah menjadi ciri khas yang berhubungan dengan sesuatu hal yang erat kaitannya dengan ilmu goib atau okultis di dunia barat. Nah, dalam The Satanic Bible pentagram disebutkan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu album ini menampilkan gambar penutup dinamai oleh LaVey sebagai sigil dari Baphomet. Kepala kambing di pentagram dilingkari dengan kata Ibrani yaitu Leviathan, yang sejak itu menjadi simbol di mana-mana dari satanisme. Kemudian kedua yaitu Satanic Cross. Nah, simbol ini pada dasarnya dijadikan sebuah pertentangan untuk salib umat Kristen, yaitu bagi gereja setan mereka menggunakan salib terbalik. Beda dengan gereja Kristen ya, salibnya berdiri. Dan dia, gereja setan, menggunakan salib terbalik. Nah, simbol ini juga pelengkap dalam sebuah ritual pemujaan bagi kaum gereja setan ini, dan saya sudah bahas di salah satu video saya ritual yang mereka lakukan dalam menggunakan tanda salib terbalik ini. Kemudian yang ketiga yaitu lambang 66. Simbol ini melambangkan 66, diartikan DICLVX, dibaca menjadi Digit Lux, dan apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna suara cahaya, yang mana nama tersebut dikatakan adalah sama dengan
nama Lucifer atau Lux Free yang bermakna sang pembawa cahaya. Nah, dalam angka Romawi 66 ini yaitu DCLXFI. Sedangkan dalam bahasa Yunani lambang 66 ini yaitu Excess atau Chi atau Sigma, atau bisa disebut seks yang diartikan umum disamakan dengan seks yang terjadi yang dilakukan ritual-ritual gereja setan, yaitu seks bebas ya. Kemudian yang keempat yaitu ular atau serpent. Nah, simbol ini dalam gereja setan disebut juga dengan makna Leviathan, sang penguasa lautan. Oleh karena itu, ular sering kali dijadikan ritual dalam gereja setan. Dalam kitab The Satanic Bible disebutkan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, itu Leviathan adalah ular dalam jurang air yang dalam dan diidentitaskan sebagai setan. Kemudian yang kelima yaitu Verce dalam buku Vertigo Jali yang isinya tentang pengusiran setan. Nah, lambang Verce ini disamakan dengan wajah Lucifer. Kenapa dia samakan dengan wajah Lucifer? Karena ada kisahnya, teman-teman. Begini dia cerita. Pada siang hari, saat saya sedang berkendara dan mendengar lagu puji-pujian, tiba-tiba semua suara berhenti dan hanya saya mendengarkan satu suara. Ia berbisik dengan lembut dan berkata, "Anakku, lihatlah mobil di depanmu." Kemudian saya membuka dialog dengan Roh Kudus. "Ada apa, Tuhanku?" Tuhan menjawab, "Lihatlah stikernya. Itu gambar merek Versace." "Tuhan," sahut saya. Hal yang mencengangkan, Tuhan berkata, "Itu wajah Lucifer yang dijadikan merek dagang." Nah, ketika mendengarkan hal itu, saya langsung menyampaikan kepada semua orang yang saya layani. Gambar di Versace ini adalah gambar Medusa yang disetarakan dengan Lucifer. Kemudian yang terakhir yaitu simbol Light Night Board yang digabungkan dengan pentagram. Dalam situs resminya disebutkan bahwa simbol ini sering dipakai oleh Anton Chandler LaVey dan memang dirancang untuk sebuah liontin. Nah, simbol ini juga menjadi lambang kantor imam besar gereja setan pada tahun 1970. Nah, pada saat itu simbol tersebut banyak digunakan sebagai merchandise dalam produk yang dijual untuk kalangan penganut gereja setan tersebut. Kemudian kita masuk dalam tujuan utama mereka. Apa sih tujuan utama mereka atau tujuan utama gereja setan? Nah, sebelum memasuki ritual, kita akan mengenal lebih dahulu sisi daripada setan ini yang dipuja oleh gerakan setanisme. Disebutkan dalam kitab The Satanic Bible ini. Nah, dalam nama-nama populer setan yang mereka puja disebut dengan Lucifer, Baphomet, dan Azazel. Dalam bahasa Latin, Lucifer dipecahkan dalam 3 kata, yaitu Lux atau Lucis dan Free yang bermakna pembawa cahaya. Dalam Alkitab Kristen disebutkan dengan bintang fajar atau juga disebut dengan putra fajar. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 dikatakan di situ, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Nah, itu jelas sekali teman-teman bahwa putra fajar itu adalah Lucifer dalam Alkitab Kristen ya. Lucifer digambarkan seperti berkepala kambing bertanduk atau dikenal dengan kambing Mendes, lambang kuno untuk setan. Di belakang gambar Lucifer tepatnya terdapat lambang sebuah pentagram. Dan saya akan memberikan di video kali ini tipe-tipe ritual gereja setan. Nah, setelah kita membahas tentang siapa yang disebut Lucifer, Baphomet yang menurut mereka adalah setan yang disembah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa tipe ritual pemujaan yang mereka lakukan. Dalam kitab suci The Satanic Bible, tepatnya di bagian Earth Book of Belial, di sana disebutkan bahwa ada 3 tipe ritual terhadap setan. Yaitu yang pertama, ritual seks. Nah, hubungan seks yang dilakukan atas nama setan yang menjadikan sebuah pemujaan terhadap setan. Karena seks menurut mereka adalah jalan untuk menuju kebahagiaan. Dengan digabungkannya antara seks dengan ritual pemujaan, maka hal tersebut menjadikannya lebih bermakna. Kemudian yang kedua, yaitu ritual cinta kasih. Ritual yang mengedepankan hal yang berbentuk rasa syukur terhadap apa yang sudah kita berikan dengan orang lain atau sebuah pengorbanan.
Kemudian yang ketiga yaitu ritual kehancuran. Sebuah ritual kutukan yang dilakukan atas dasar marah, dendam, dan sebagainya. Hal ini merupakan ritual pembalasan yang dilakukan dengan gabungan antara rasa kehancuran dengan ritual sihir-sihir. Nah, 3 ritual di atas adalah tipe ritual yang bersifat kecil, yaitu ritual yang biasanya dilakukan sendiri maupun dengan orang banyak. Sedangkan untuk ritual besarnya, ritual yang biasa dilakukan hanya dengan orang yang lebih dari satu, banyak ditemukan dalam The Satanic Ritual atau buku The Satanic Ritual. Di antara ritual yang sering mereka gunakan ada 2, yaitu Le Message Noir dan The Satanic Baptist. Adapun segala aspek propaganda yang terjadi dalam gereja setan. Yang pertama yaitu musik. Dunia musik sendiri, kita telah mengetahui bahwa Anton Szandor LaVey adalah seorang ahli piano dan dulu ia bekerja pada dunia karnaval. Anton Szandor LaVey juga dalam bukunya The Devilnet Book mengungkapkan musik dalam bahasa Indonesia adalah musik adalah alat yang paling efektif untuk pembangkitan. Nah, ada beberapa para musisi yang mengikuti sisi satanisme Anton Szandor LaVey. Yang pertama yaitu Marilyn Manson. Dia juga termasuk anggota pada gereja setan dan didirikan oleh Anton Szandor LaVey pada kartu anggota yang tertulis Marilyn Manson. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat foto Marilyn Manson bersama Anton Szandor LaVey yang diambil pada tahun 1994. Kemudian yang kedua yaitu Acheron Band. Nah, band ini didirikan pada tahun 1988 di Pittsburgh. Nah, oleh vokalis dan sekaligus penulis lagu yang bernama Vincent Crowley. Nah, pada album pertama berjudul Message Noir, yang pada awal lagu tersebut ada diisi oleh Peter Hay Gilmore, imam gereja setan saat itu. Nah, band ini bergenre black metal seperti Marilyn Manson. Nah, anggota dari band ini antara lain Vincent Crowley sebagai bassist dan vokalis, kemudian Kyle Sever sebagai pemain drum, kemudian Max Atwood sebagai pemain gitar. Kemudian ada juga propaganda dalam perfilman. Selain dalam dunia musik, gereja satanisme juga aktif dalam dunia perfilman. Di antara film tersebut itu yang saya sudah katakan tadi, yaitu Rosemary Baby 1968 dan film The Devil Rain pada tahun 1975. Itu kita akan bahas yang pertama, film ini yaitu film Rosemary Baby. Nah, film ini diambil dari sebuah novel berjudul sama Rosemary Baby karya Ira Levin pada tahun 1967. Nah, film ini disutradarai oleh Roman Polanski yang menghabiskan dana produksi sebesar $2.300.000 US. Nah, film ini menceritakan tentang seseorang wanita yang bernama Rosemary Woodhouse diperankan oleh Mia Farrow yang mengandung bayi atas persetubuhan dengan setan. Kemudian yang kedua yaitu The Devil Rain pada tahun 1975. Nah, film ini mengisahkan tentang kutukan yang terjadi di keluarga Mark Preston atau William Shatner, yang mana keluarga tersebut mengkhianati imam gereja setan yaitu Jonathan Corbis. Nah, dalam film ini Anton Szandor LaVey juga ikut berperan sebagai imam besar dari gereja setan sekaligus sebagai penasehat dari film tersebut. Nah, film-film ini mendapat kritikan negatif. Salah satunya adalah kritikan dari Michael Adams, seorang pemerhati film asal Australia, mengatakan, nah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu ini adalah tentang kultus yang telah diikuti pemujaan, dirancang dengan memasukkan dari seseorang pemimpin sekte dan melihat superstar di masa depan yang didoktrinin ke kultus yang mereka anut. Nah, untuk membantu mempopulerkan sekte tersebut. Kemudian ada pun juga dalam propaganda dalam game virtual. Untuk masalah propaganda gerakan satanisme dalam dunia game, di dalamnya situs resmi www.modernchurchofsatan.com banyak game-game populer beredar dalam aliran satanismenya. Sangat kental di dalam diantaranya adalah Bible Fight, Silent Hill 3, dan Escape from Hell. Nah, yang pertama yaitu Bible Fight Game. Nah, ini adalah keluaran 2K dan untuk memainkannya dengan memain game Xbox 360, jenis game ini adalah head to head
satu lawan satu. Unsur satanisme dalam game ini adalah setan yang bertarung melawan para kelompok nabi. Game ini memakai sesuatu urutan nabi, yang pertama yaitu Adam dan Hawa, kemudian Noah, Moses, Maria Magdalena, dan Yesus. Kemudian yang kedua yaitu Escape from Hell. Game ini dikeluarkan oleh Editing. Nah, game ini mempunyai tema tentang bagaimana cara keluar dari neraka dengan memakai mobil dan telah diberi azimat pentagram di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu Silent Hill 3. Game ini diproduksi oleh Konami untuk PlayStation. Game ini mengisahkan petualangan oleh Heather Mason untuk melawan para sekte pemuja setan dan dinamai The Hall of Sun Sun dengan pemimpin sekte Claudia. Namun di balik The Hall of the Sun ada tampilan gambar serupa Baphomet. Nah, hal ini kelihatan jelas ketika Heather mengambil buku Ancient God di perpustakaan. Gerakan satanisme atau Church of Satan yang dibangun oleh Anton Chandler LaVey adalah gerakan yang didasarkan dari hal berbau okultisme. Dalam perkembangannya, ajaran satanisme LaVey banyak menggunakan propaganda, baik itu dalam film maupun dalam dunia musik. Karena untuk ritual Church of Satan hingga saat ini masih menggunakan pedoman dari dua kitab sucinya, yaitu The Satanic Bible dan The Satanic Ritual. Nah, dua kitab ini terus memang Alkitab yang dibungkus khusus oleh LaVey untuk para pengikutnya agar bisa memahami akan doktrin yang diajarkan. Nah, dalam perkembangan organisasi gereja setan menggunakan beberapa tingkatan. Dari awal mulanya hanya sebagai anggota hingga menjadi para majus atau imam besar. Namun, untuk menjadi imam tersebut memang harus ditunjukkan langsung dari imam tersebut, imam sebelumnya. Nah, propaganda gerakan satanisme dari dunia musik lebih banyak dipopulerkan oleh band-band ternama dari berbagai macam belahan dunia. Dan hal tersebut bukan hanya untuk dijadikan komersial untuk album-album mereka, akan tetapi memang menjadi dasar aliran mereka yang mempropagandakan tentang aliran satanisme. Sedangkan dalam dua film yang bertemakan satanisme memang dijadikan oleh LaVey sebagai ajang untuk memperkenalkan Church of Satan atau gereja setan terhadap penontonnya. Dalam dunia games itu bukan berasal dari LaVey, akan tetapi game tersebut memang bernuansa propaganda satanisme yang diperkenalkan oleh salah satu situs Church of Satan tersebut. Nah, itulah video penjelasan tentang gereja setan terbaru yang kami boleh rangkum. Bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran kelengkapan atau mungkin kurang jelas yang saya sampaikan, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di situ ada referensi yang saya berikan dan itu menjadi acuan kami untuk menyusun skrip ini, dan semoga ini membuka wawasan kita, membuka lebar bahwa kita harus hati-hati di dunia ini, karena ajaran-ajaran di dunia ini sudah banyak yang tidak bagus, sudah banyak yang menuju ke aliran sesat atau sekte sesat. Jadi teman-teman harus menyaring sebaik mungkin ajaran-ajaran yang dipaparkan oleh media. Terima kasih. Jangan lupa menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini terus berkembang ke depannya. Jangan lupa teman-teman share kepada teman-teman semua supaya teman-teman yang lain mengetahui tentang organisasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.